akan menjelaskan tentang pengertian reksadana. Reksadana pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari pemodal yang kemudian diinvestasikan pada portofolio efek oleh manajer investasi. Manajer investasi merupakan perusahaan yang mengelola reksadana, di mana pemerintah melalui otoritas jasa keuangan mengelola secara ketat jenis perusahaan yang dapat melakukan reksadana seperti bank, asuransi, dana pensiun, pegadaian, multifinance, dan pasar modal. Reksadana merupakan produk dari investasi kolektif yang ditandatangani oleh manajer investasi. Nah, manajer investasi yang mengelola dan menghimpun dana dari masyarakat. Nah, selanjutnya adalah memahami reksadana. Nah, sebelum melakukan investasi, calon investor akan diminta untuk mengisi kuesioner profil resiko yang nantinya akan digunakan oleh manajemen investasi untuk merekomendasikan jenis reksadana mana yang akan dipilih oleh calon investor. Nah, di dalam reksadana terdapat 4 jenis reksadana. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Nah, di dalam reksadana pasar uang, kebijakan investasinya itu 100% pada instrumen pasar uang, di mana periodenya itu kurang dari 1 tahun. Nah, contohnya itu seperti obligasi, deposito, giro yang kurang dari 1 tahun. Nah, selanjutnya adalah jenis reksadana pendapatan tetap. Nah, jenis reksadana pendapatan tetap ini merupakan jenis reksadana yang kebijakan investasinya minimal 80% dari instrumen obligasi. Dikatakan jenis reksadana pendapatan tetap karena investor akan diberikan bunga atau kupon tetap yang dimana nantinya akan dimanfaatkan oleh investor untuk menginvestasikan kembali ke dalam reksadana sehingga reksadananya meningkat. Nah, periode dari reksadana ini adalah 1-3 tahun. Nah, selanjutnya adalah reksadana campuran. Jenis reksadana campuran ini merupakan jenis reksadana pada instrumen saham, obligasi, dan pasar keuangan maksimal 79% dari dana yang dikelolanya. Dalam reksadana campuran ini, seorang investor tidak boleh hanya memilih 1 instrumen atau 2 instrumen reksadana saja. Dan yang terakhir adalah reksadana saham, di mana reksadana yang kebijakan investasinya itu minimal 80% dari dana yang dikelolanya, di mana reksadana saham ini merupakan reksadana yang memiliki tingkat pengembalian atau keuntungan yang lebih tinggi dari jenis reksadana sebelumnya, namun juga memiliki tingkat resiko yang tinggi pula. Nah, sebelum melakukan investasi reksadana, alangkah lebih baiknya seorang investor melakukan evaluasi untuk mengukur kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 rasio untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Yang pertama, ada rasio pendapatan terhadap pengeluaran. Nah, di sini kondisi keuangan atau kesehatan keuangan perusahaan yang baik itu dia mendapatkan nilai berada di atas angka 1. Kemudian rasio yang kedua adalah rasio cicilan produktif dan cicilan konsumtif. Nah, untuk rasio cicilan produktif di sini dia itu berkisar kurang dari atau maksimal 30%. Sementara untuk cicilan produktif dia berkisar atau maksimal di 0%. Kemudian rasio yang ketiga itu adalah rasio dana darurat. Nah, di sini dana darurat adalah sebuah aset yang disimpan dalam bentuk yang mudah dicairkan untuk kemudian dipakai pada waktu yang mendesak. Nah, kondisi keuangan kesehatan yang baik itu ditandai oleh rasio dana darurat terhadap pengeluaran itu 3-12 kali pengeluaran. Selanjutnya adalah rasio utang pertanggungan asuransi jiwa. Nah, asuransi adalah sumber uang yang diberikan kepada petanggung apabila yang bersangkutan memiliki asuransi jiwa dan menanggungnya. Besaran uang dalam pertanggungan asuransi ini yang wajar untuk seorang diistilahkan human life value adalah sekitar 8-10 tahun pembayaran ditambah dengan biaya pendidikan anak sampai perguruan tinggi. Jenis asuransi ada 4, yaitu yang pertama adalah asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan memberikan pertanggungan atas risiko kematian
dan denda total akibat kecelakaan. Nah, karena kemungkinan terjadinya refill, maka premi asuransi lebih murah dan pertanggungan yang terbatas. Yang kedua adalah asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa memberikan pertanggungan akibat risiko kematian dalam alasan apapun. Nah, karena kemungkinan terjadinya besar, maka preminya lebih mahal dan pertanggungannya tidak terbatas. Selanjutnya adalah asuransi penyakit kritis. Nah, asuransi penyakit kritis memberikan pertanggungan akibat resiko terdeteksinya penyakit kritis dengan menyiapkan rekan medis untuk melakukan klaim untuk asuransi ini. Nah, yang terakhir adalah asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini memberikan pertanggungan atas resiko tindakan operasi dan rawat inap di rumah sakit. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jika kita memiliki dana yang terbatas, maka dahulukan asuransi. Karena jika terjadi risiko, maka asuransi dapat menanggulanginya. Sedangkan untuk investasi dapat dilakukan jika sebuah finansial keluarga dan perusahaan bisa dibilang stabil dan meningkat. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Ramlan. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana berinvestasi dengan cerdas dalam reksadana dengan menggunakan prinsip SMART, di mana prinsip ini akan membantu kita untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik dan terarah. Berinvestasi dalam reksadana merupakan salah satu pilihan investasi yang dapat diambil, akan tetapi tentunya disertai juga dengan pemahaman kita bagaimana berinvestasi dengan benar. Untuk itu, kita harus mempraktikkan prinsip SMART dalam investasi reksadana, di mana prinsip SMART dalam reksadana itu ada 4. Yang pertama, spesifik. Pertama, kita harus menentukan tujuan spesifik kita dalam berinvestasi. Kenapa kita ingin berinvestasi? Apa yang ingin kita capai? Misalnya, mungkin kita ingin membeli sebuah mobil, di mana dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh berita baik atau buruk di media massa yang bisa mengganggu pengambilan keputusan kita. Kemudian prinsip SMART yang kedua dalam investasi reksadana itu ada measurable, di mana setelah menetapkan tujuan spesifik, kita perlu menentukan besaran nilai rupiah yang harus dicapai. Misalnya, jika harga mobil yang kita inginkan adalah 200 juta rupiah, maka kita perlu tahu berapa banyak yang harus kita investasikan. Untuk ini, kita bisa melakukan riset menggunakan internet atau berkonsultasi dengan profesional seperti perencana keuangan atau konsultasi pendidikan. Selanjutnya, prinsip SMART yang ketiga dalam investasi reksadana itu ada attainable dan relevan, di mana kita harus memastikan bahwa tujuan keuangan kita realistis dan relevan dengan kondisi keuangan kita saat ini, serta hasil investasi yang berlaku. Misalnya, hasil investasi untuk reksadana pasar uang biasanya berkisar antara 5-6%. Untuk reksadana pendapatan tetap 7-10%, reksadana campuran 11-15%, dan reksadana saham 16-20%. Dengan data ini, kita bisa menentukan jenis reksadana yang paling sesuai dengan tujuan kita. Namun, perlu diingat bahwa hasil ini bukanlah jaminan bisa tercapai atau tidak, tergantung kondisi pasar. Kemudian, prinsip SMART yang terakhir dalam investasi reksadana itu ada time bound, di mana komponen waktu sangat penting dalam berinvestasi. Kita harus menentukan jangka waktu investasi kita. Misalnya, jika kita ingin mencapai harga mobil sebesar 200 juta rupiah dalam 10 tahun mendatang, maka kita harus mempertimbangkan inflasi dan menyesuaikan jumlah dana yang perlu diinvestasikan. Dengan menyusun rencana investasi yang jelas, kita bisa menilai apakah rencana tersebut realistis atau tidak. Itulah prinsip SMART dalam berinvestasi reksadana, dan dimana dengan mengikuti prinsip ini kita bisa membuat keputusan investasi yang lebih baik dan terarah.